Tujuannya memahami prinsip kerja NMI, interruptnya kita tidak bisa praktikumkan ya. Terus mengaplikasikan sistem interupsi untuk mengembangkan sistem. Dari dasar teori. Jadi CPU Z80 itu memiliki dua buah jalur kontrol yang dapat diaktifkan untuk mendapatkan permintaan interupsi ya. Jadi konsep dari interupsi itu contoh yang paling mudah adalah saat teman-teman rapat gitu ya. Dulu kan pernah LKMM Pratd gitu ya. Pasti sudah diajari. Jadi Interupsi kemana? interupsi itu intinya adalah dari daily activity kita yang biasa reguler, terus dia nanti akan diselai. Jadi interrupt itu kan kalau di KBBI di bahasa Indonesia kan menyela ya, di interrupt. Jadi dia akan menyela untuk melakukan sebuah aktivitas tertentu. Setelah selesai dia akan kembali ke siklus utamanya. Di mana permintaan interupsi itu dilakukan dengan dua cara, yaitu ada non-maskable interrupt atau kita sebut sebagai NMI. Jadi interupsi jenis ini tidak dapat dielakkan, itu maksudnya dihindari gitu ya. Jadi dia harus dilakukan. Misalnya ingin dibatalkan oleh program tidak bisa, dia jadi harus dieksekusi. Tapi kalau yang kedua ada software maskable interrupt atau kita sebut IMT, itu bisa ada opsi untuk kita cancel. Nah, secara umum di CPU Z80 itu ada vektor address-nya untuk masing-masing interrupt. Jadi vektor address itu maksudnya adalah kalau terjadi event interrupt, saya harus mengarah ke alamat mana. Ya, vektor address itu maksudnya adalah alamat dari interrupt-nya. Di mana prioritas yang paling tinggi itu adalah reset. Di mana reset itu alamat vektor address-nya adalah 0000. Jadi begitu terjadi interrupt reset, dia adalah prioritas yang paling tinggi. Dia akan kembali ke alamat 00. Yang kedua adalah alamat NMI. Vektor address-nya ada di alamat 66 hexa. Terus interrupt mode 1 dia ada di alamat 0038. Nah, teman-teman nanti coba amati di program yang interrupt, program utamanya itu tidak diletakkan di alamat 0, tetapi dia akan dipindah ke alamat 100 hexa. Alasannya kenapa? Karena antara alamat 0 sampai 100 hexa itu ada area yang disebut sebagai page 0 atau halaman 0. Salah satunya dia ditempati oleh interrupt ini. Kalau kita memaksa di alamat 0, bisa jadi program yang ada di interrupt kita itu kita isi dengan program kita sendiri. Jadi kalau terjadi interrupt, dia tidak spesifik pada interruptnya, tetapi mengerjakan program kita. Sehingga dia dimulai dari alamat 100. Sehingga antara 0 dan 100 ini yang alamat-alamat di atasnya 10 hexa itu dia bisa kita gunakan untuk program-program yang butuh eksekusi yang lebih cepat. Ya, supaya kita memastikan bahwa benar-benar program kita itu aman dari program interrupt yang lain. Oke, jika event interrupt terjadi, maka program akan mengeksekusi program yang terletak di vektor address interupsinya. Jadi misalnya terjadi event interrupt NMI, berarti program akan langsung meninggalkan program utama. Dia akan menuju ke alamat dari vektor interruptnya. Kalau NMI kan 66 ya, berarti dimanapun alamatnya, kalau dia terjadi interrupt, dia akan langsung menuju ke alamat 66. Tapi pertanyaannya adalah, kalau dia sudah selesai interrupt, dia harus kemana? Nah itu dia harus kembali ke alamat terakhir yang dia tinggal. Bagaimana dia tahu? Kita nanti memanfaatkan yang namanya adalah stack pointer. Jadi waktu dia mau menuju ke alamat 66, alamat terakhir yang dari isi PC-nya itu akan diisikan ke dalam stack pointer, disimpan. Namanya adalah dia di push ke stack ya. Jadi kemudian PC-nya diisi dengan vektor address-nya, dia ngerjakan di situ, terus ketemu dengan perintah return. Tapi untuk NMI namanya adalah RETN, return from NMI. Setelah itu dia harus kembali ke alamat terakhirnya, dia tinggal di mana. Dia akan melakukan perintah pop untuk mengambil dari stack. Stacknya diambil, diisi ke PC, dia akan kembali ke alamat terakhir yang dia.
NMI memiliki hierarki yang lebih tinggi dari interrupt. Ya. Jika interupsi NMI dan interrupt terjadi secara bersamaan, maka program akan mengeksekusi perintah NMI dulu, baru nanti ke. Nah, ini adalah pinnya. Kalau NMI terletak di kaki nomor 17 pada CPU Z80. Terus kemudian yang INT ada di pin nomor 16. Ya. Aktifnya adalah semua aktif low, sehingga sinyal yang kita generate dari function adalah aktif low. Sama kenapa harus dari function, supaya siklusnya itu adalah periode, sehingga memudahkan kita untuk mengamati untuk sinyal. Skip. Nah ini addressnya lebih banyak. Kenapa? Karena kita memerlukan akses ke alamat 66. Jadi kalau kita menggunakan A1 dan A0 tidak cukup. 66 itu kan setidaknya 8 bit ya. 66 hexa itu ya. Karena kalau 8 bit berarti kita bisa mengamati dari 00 sampai dengan FF. Tambahan sinyal NMI untuk mengamati sinyalnya. INT sama sebenarnya. Nah, ini programnya untuk NMI. Ingat kalau kita menggunakan interupsi, perintah-perintah yang mengandung interupsi, kecuali reset ya, itu kita harus mendefinisikan letak dari stack pointer. Kalau di teori, stack pointer itu harus berada di posisi mana saat dia nanti dibutuhkan pertama kali. Jadi alamat pertama. Nol. Ada jawaban lain? Apa ya? Dia harus diletakkan di alamat memori paling belakang. Kenapa ini diisi 00? Karena saat dia dipanggil stack pointernya pertama, dia akan dikurangi dengan 1. 0000 dikurangi 1 berapa? Min 1 betul. Min 1 itu berapa nilai heksanya? Ada. Gimana caranya kemarin? Masih ingat? Pas komplement dulu. Pas komplement itu gimana? Balik. Gimana? Min 1 itu berapa? Kurangi 1 itu berapa? 1 kurangi 1 dibalik mana? 1 Ya. 0 dibalik. Masa harus kurangi lagi? 1 berarti kita tulis dulu ya nilainya ya. Min 1 berarti kan stacknya kan ditulis 4 bit ya. Berarti min 1 kan berarti min 1 dikonversi menjadi 16 bit. Berarti 0 0 0 0 0 0 0 1 minnya dihilangkan. Terus supaya jadi first complement dibalik. Berarti 1 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 0. Terus second complement tambah 1. ini ditambah 1. 1 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 berarti dia adalah yang 1 itu FF. Jadi dia diletakkan di alamat yang paling belakang. Sifatnya dari stack itu FIFO atau LIFO? FIFO atau LIFO? First in first out atau last in first out? Kalau stack sifatnya adalah LIFO ya, last in first out. Jadi kalau dia masuk berarti di FF. Kalau ada lagi yang mau masuk, FF ini digeser ke atas dulu, FE. Yang baru tetap menempati FF. Berarti yang masuk terakhir keluar duluan. Ya kalau first in first out berarti yang masuk pertama keluar pertama. Berarti dia urut serialnya.
Tapi kalau last in first out berarti mundur, ditarik dulu ke belakang. Oke, programnya adalah origin 00, jadi programnya diawali dari alamat 00. Stack pointer kita letakkan pertama di 000H, sehingga kalau nanti pertama kita butuhkan penyimpanan data di stack, dia akan dikurangi dengan 1, sehingga disimpan di alamat FFFF. Terus kemudian ingat di sini ada JP start. Start itu labelnya ada di sini. Sebelum start ada origin 0100. Berarti start itu kita awali dari alamat 100. Sehingga di sini perintah JP start ini akan diletakkan mulai di alamat 100. Terus kemudian di sini ada origin 666H, ada perintah decrement H sama RETN. Jadi RETN ini adalah return untuk NMI. Kalau untuk interrupt itu pakai reti, ya. Kalau untuk perintah call dia pakai ret. Nah, artinya program akan dieksekusi di sini, dieksekusi, terus dia akan lompat ke alamat sini. Ya, jadi dia tidak meneruskan alamat dari ini, tapi lompat langsung ke alamat 100 bisa. Sehingga dari perintah yang terakhir ini ke 100H itu dikosongkan, karena di situ ada vektor address untuk interrupt, ya, supaya aman, tidak terganggu oleh program. Sehingga program kita itu awalnya, program utamanya itu terletak di alamat 100 hexa, dimana perintah utamanya adalah JP start. Ya, jadi dia looping aja di situ. Ya. Jadi nanti kalau misalnya sinyal NMI itu tidak kita berikan, dia nanti datanya akan sama terus, C30001, C30001 terus, karena dia melakukan proses looping yang ada di. Terus kemudian kita lihat bentuk sinyalnya dulu. Oke teman-teman, lihat di sini ya. Jadi yang atas ini datanya adalah ada C30001, ini adalah perintah JP start tadi. Dia akan berulang lagi C30100 ya. Terus kemudian di sini setelah dia dapat sinyal NMI-nya ini ya, dia nanti akan menuju ke alamat 66. Nah ini, alamat 66 itu datanya adalah 3D. 3D ya betul ya? 3D ED45 itu adalah perintah dari RETN. RETN itu adalah return from NMI. Coba teman-teman lihat seperti yang tadi saya sampaikan dengan reset ya. Kalau reset tadi setelah ini selesai, dia langsung beberapa clock langsung ke alamat 0. Tapi kalau kita lihat di sini setelah NMI, dia butuh waktu yang agak lama sampai dia masuk ke 3D, ke 66. Kenapa? Satu, dia harus memindah alamat dulu ke stack ya. Stacknya selesai, dia baru isi PC-nya ke 66, baru dia dijalankan. Tapi kalau reset kan enggak, dia enggak perlu nyimpan ke stack, dia langsung isi PC-nya dengan alamat 00. Sehingga responnya kalau kita lihat secara timing itu setelah sinyal reset ke ke alamat 00, itu dia siklusnya lebih pendek dibandingkan dengan yang NMI. Nah setelah dia kembali dari NMI 3D ED45, dia nanti akan langsung kembali ya di sini ke alamat yang dia tinggal tadi berapa. Ini siklusnya ulang 01, 1, C3, 01, 1, C3 terus sampai di sini. Sampai dia dapat sinyal NMI lagi. Baru dia akan mengulangi siklus. Ada yang ditanyakan? Timing diagram. Jadi kalau menentukan sama seperti tadi operan atau dia operation code ya sama. Acuannya adalah sinyal RD, M1 dan silakan ada yang tanya? Tidak ada? Pada saat kondisi kerap ini program counternya itu seperti apa Pak? Program counter. Kalau
yang di keterangan yang saya sampaikan tadi bahwa program counternya nanti kan dia diisi dengan vektor address. Ya, tergantung interruptnya. Yang kita coba ini kan NMI. NMI vektor addressnya adalah 0066. Berarti PC-nya diisi dengan 0066. Sehingga saat dia akan dieksekusi berikutnya, dia akan langsung berpindah ke alamat 66. Meskipun sebelumnya dia alamatnya ada di 0100. Tapi begitu sinyal NMI-nya masuk, valid, dia langsung mengisi PC-nya. PC-nya dengan vektor address supaya dia mengeksekusi ke alamat dari NMI-nya. Terus mau saat kembali ke program Jadi dia kan ngambil dari stack ditaruh ke PC supaya dia nanti next-nya dia akan mengeksekusi yang terakhir dia 3. Kalau reset kan dia enggak perlu menyimpan karena dia pasti akan kembali ke 0. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Dia kan kayaknya tidak bisa. Nanti itu CPU-nya soalnya sudah freeze, tidak bisa ngapa-ngapain. Dia yang bisa ya reset. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke pertanyaan. Next. Nah, ini tambahan aja. Hasil percobaannya sama. Tugas praktikum. Apa perbedaan antara NMI dan interrupt? Jangan dibilang tulisannya beda, Pak. Pasti. Ya. Apa beda? Apa bedanya? Satu, vektor addressnya beda. Kedua, penanganannya beda. Artinya kalau NMI itu tidak bisa disela ya. Artinya ya dia harus dikerjakan, tidak bisa ditolak. Tapi kalau INT masih bisa secara software. Terus berikutnya vektor address sudah. Apalagi bedanya? Ada, sama-sama interrupt ya. Persamaannya dia sama-sama interrupt, sama-sama active loop. Bedanya vektor address sama prioritasnya ya. Yang kedua, dapatkah vektor alamat untuk permintaan eksekusi NMI diubah ke alamat selain 66? Tidak, karena itu memang sudah settingannya teko pusat. Tiga, adakah perubahan nilai-nilai atau isi register bila NMI diaktifkan? Bila ada, apa saja perubahannya? Apa? Register apa yang berubah terjadi NMI? Apa ya? Kalau riset tadi kan palu ganda ya, semuanya di riset. Kalau NMI diaktifkan, apa yang berubah? Apa? PC-nya diubah ke alamat vektor. Terus stacknya dia berubah, alamat stacknya berubah, isi stacknya juga berubah dengan konsep LIFO ya, class in, class out. Oke, yang lainnya tidak ada, flag tidak berubah ya, yang berubah cuma PC sama stack. Terus 4, menurut Anda sangat berguna fasilitas, waduh, saya nulisnya salah, gunakan maksudnya. Menurut Anda sangat berguna fasilitas NMI ini? Berikan alasan dan kesimpulannya. Apa? NMI ini berfungsi kalau kita membutuhkan respon yang cepat. Misalnya emergency stop gitu. Kita bisa letakkan di NMI karena dia tidak bisa ditolak. Dia harus benar-benar dikerjakan, tidak bisa di-skip. Wajib dia diprioritaskan. Tapi ya kalau artinya program kita kan mungkin panjang ya, supaya mungkin kita membutuhkan respon yang benar-benar dikerjakan saat itu, NMI menjadi solusi. Asalkan bukan riset ya, kalau di riset ya semuanya kembali ke awal. Jadi dia sebenarnya NMI ini fungsinya adalah untuk meningkatkan kehandalan program. Kalau kita butuh respon yang cepat terhadap perubahan input yang banyak. Oke, itu saja, selesai. Oke, silakan kalau